Halo Bapak Ibu dosen beserta teman-teman. Pada hari ini kami akan membahas mengenai International Strategy and Organization di perusahaan mode Zara. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Giovanni, ada Margareta, Adrian, serta Meli. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengapa kita memilih brand Zara. Zara merupakan fast fashion brand terbesar dan terkenal di dunia. Yang jelas kita tahu store-store-nya ada di mana-mana dan juga banyak yang dipakai oleh artis-artis terkenal serta model-model yang terkenal. Lalu yang kedua, Zara memiliki kurang lebih 2.259 toko di 96 negara termasuk di Indonesia. Lalu yang ketiga, memiliki daya saing yang kuat dengan para kompetitor. Nah, Zara menjadi fast fashion brand terbesar dan terkenal di dunia. Lalu, Zara menjadi merek dimiliki oleh Inditex Group di samping merek pendukung lain seperti Pull & Bear, Massimo Dutti, dan lain-lain. Sejak awal, Zara selalu memiliki celah dalam pasar fashion dengan selalu menampilkan pakaian dengan model terkini yang memiliki kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Zara merupakan merek ternama yang bermarkas di Arteixo, Galicia, Spanyol yang didirikan sejak tahun 1975 oleh Amancio Ortega dan Rosalia Mera. Berawal dari keresahan saat konsumen harus membayar mahal untuk pakaian, tetapi ketika memakai pakaian atau produk fashion tidak menjadi dirinya sendiri dan tidak ada kekuatan dalam memilih. Hal ini dikarenakan hanya didorong oleh penawaran produsen saja. Kemudian, tahun 1975, Amancio memulai usaha pembuatan pakaian dengan mengkhususkan pada perancangan pakaian malam dan pakaian dalam yang fashionable. Toko pertama menampilkan produk serupa dengan harga rendah dari mode pakaian populer dari kelas atas. Selama tahun 1980-an, Amancio mengubah desain, manufaktur, dan proses distribusi untuk mengurangi lead time dan reaksi terhadap tren baru dengan cara yang lebih cepat, yang disebutnya mode instan. Perbaikan ini juga termasuk penggunaan teknologi informasi dan kelompok desainer atau bukan individu. Usahanya terus berkembang hingga mencapai titik pencapaian luar biasa. Tahun 1989, Amancio membuka gerai internasional pertama kali di New York dan Paris. Nah, pada tahun 2009, Zara telah membuka kurang lebih 2.259 toko di 96 negara termasuk Indonesia. Perusahaan mode ini menjadi fast fashion brand terbesar dan terkenal di dunia. Zara menjadi merek dimiliki oleh Inditex Group, di samping merek pendukung lain seperti Pull & Bear, Massimo Dutti. Salah satu pernyataan tujuan yang diungkapkan oleh Zara Apparel Corporation yaitu menjadi merek fashion yang terkemuka dan global. Zara mulai berfokus untuk menerapkan model yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya dimanapun berada. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan didukung oleh visi dan misi yang dimiliki oleh Zara, yaitu visinya memiliki kontribusi pada pembangunan berkelanjutan masyarakat dan lingkungan dimanapun masyarakat berinteraksi. Hal tersebut dibuktikan dengan Zara terus mendukung peningkatan kehidupan masyarakat dan mendukung program sadar lingkungan untuk mendukung stabilitas dan pelestarian sumber daya alam. Program Zara yang sempat mengundang perhatian publik yaitu para pelanggan serta karyawan dapat menyumbangkan pakaian, alas kaki, aksesoris, dan lain-lain di 8 toko Zara yang ada di beberapa kota besar, serta bekerja sama dengan 45 organisasi nirlaba yang berbeda. Setelah mengirimkan pakaian yang ingin disumbangkan di outlet Zara, selanjutnya akan dikumpulkan dan disumbangkan ke beberapa nirlaba seperti Caritas, Red Cross, Oxfam, dan GIPF, atau dapat didaur ulang. Dalam proses daur ulang tersebut, Caritas membuka lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang berisiko mengalami pengucilan sosial. Saat ini, Zara memiliki layanan pengumpulan pakaian atau free at home clothing collection service di beberapa tempat seperti Beijing, Spanyol, Shanghai, Paris, London, dan New York. Lalu, misi yang dimiliki Zara yaitu memberikan apa yang diinginkan oleh para pelanggan dengan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dengan memberikan apa yang diinginkan oleh para pelanggan merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Zara. Hal tersebut terlihat dalam Milan atau Paris Fashion Week bahwa perusahaan meluncurkan pakaian-pakaian sesuai dengan apa yang dirancang sendiri. Berbeda halnya dengan Zara, memperhatikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan perusahaan memproduksinya dengan cepat.
Hal tersebut sesuai dengan misi yang telah dinyatakan oleh Zara. Melalui model bisnis Zara, terlihat bahwa memiliki tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan masyarakat dan lingkungan sekitar masyarakat. Lalu, Zara memiliki core values. Zara memiliki beberapa nilai-nilai inti sebagai kompetensi dengan brand lain, yaitu beauty, clarity, functionality, and sustainability. Hal tersebut digunakan Zara untuk mengembangkan budaya progresif, untuk tetap waspada, mengikuti perkembangan permintaan pasar, dan mengikuti tren yang ada di masyarakat. Dengan kemampuannya untuk mengikuti tren yang dapat berubah dengan cepat, Zara mampu memamerkan koleksi barunya dengan cepat serta dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Kompetensi inti. Yang pertama, Zara melakukan desain, produksi, dan distribusi sendiri tanpa adanya pemasok pihak ketiga. Yang kedua, Zara melakukan survei market base untuk menentukan harga. Yang ketiga adalah Zara selalu membuat model pakaian dengan kuantitas yang tidak banyak. Zara melakukan desain, produksi, dan distribusi sendiri. Zara mampu memproduksi sekitar 12.000 style per tahunnya. Zara hanya memamerkan desain terbarunya pada showroom untuk 3 hingga 4 hari saja. Yang selanjutnya, Zara mampu mengirim pakaian hampir ke seluruh dunia hanya dengan beberapa hari. Toko yang terstandarisasi memungkinkan Zara untuk mempertahankan citra global. Zara menjadikan kaum milenial sebagai basis pelanggan utamanya dalam fashion modern. Zara tidak mengandalkan iklan untuk promosi produk, melainkan branding melalui gerainya. Value creating activities. Value chain analysis primary activity. Inbound logistik, 50% produk Zara diproduksi oleh Spanyol, 26% diproduksi di sebagian Eropa, dan 24% di Asia dan Afrika. Outbound logistik, Zara dapat menjaga biayanya lebih rendah dengan hanya memiliki jumlah minimum persediaan yang diperlukan. Service, memberikan pengalaman pelanggan kelas atas sambil menjual pakaian dan aksesoris mereka dengan harga terjangkau. Operation, produksi pusat Zara berada di Galicia yang dekat dengan kantor pusat yang memiliki luas lantai 480 meter persegi dan mampu memproses lebih dari 60.000 item. Marketing dan sales. Pemasaran dan penjualan didasarkan pada bagaimana penyampaian produk yang sesuai serta selera dan preferensi pelanggan. Selanjutnya ada support activities. Yang pertama ada procurement. Proses produksi berawal dari Zara mendapatkan bahan baku yang berasal dari Spanyol, Italia, dan Yunani dengan hanya membeli kain dalam 4 warna. Setelah mendapatkan bahan baku, Zara mendesain dan memotong kain tersebut sesuai dengan desain di home base-nya, dan kain-kain tersebut akan dipasok ke perusahaan dalam waktu 5 hari. Kedua ada Human Resource Management. Seluruh brand dari Inditex Group termasuk Zara memiliki direktur sumber daya manusia yang mensupport seluruh masalah pada SDM-nya yang tidak terkait dengan operasi dan diatur berdasarkan wilayah geografis. Departemen SDM ini pun berkembang dengan baik di perusahaan ini. Yang ketiga ada firm infrastruktur. Terdapat struktur organisasi yang sangat mendukung IT. Terdapat CEO dan setelah CEO terdapat beberapa kedua departemen yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai brand, HR, IT, transportasi, dan real estate. Yang terakhir ada technology development. Seluruh rantai pasokan Zara terhubung melalui aliran informasi yang konstan. Zara mengembangkan cara bagaimana mentransfer informasi lebih mudah daripada sebelumnya. Lalu juga dari Zara ini mulai beroperasi di kancah internasional melalui manajemen global rantai pasokan, toko offline, serta toko online. Proses internasionalisasi Zara dimulai 13 tahun sejak berdirinya, ketika memasuki pasar luar negeri dan membuka toko pertamanya di Portugal. Yang pertama ada corporate strategy. Perusahaan mode Zara menggunakan strategi perusahaan yang cukup diperhitungkan. Menggunakan growth strategy, Zara membuktikan bisnisnya mampu bersaing di pasar dunia, dan strategi ini didesain untuk meningkatkan skala
dan dari berbagai macam aktivitas operasi perusahaan. Dan yang kedua, dalam upaya internasionalisasinya, ada 3 strategi dasar Zara untuk dapat memasuki pasar di berbagai negara. Yang pertama ada wholly owned subsidiaries, joint venture, dan franchising. Strategi Zara menggunakan owned subsidiaries itu untuk masuk di sebagian besar pasar Eropa dan negara-negara Amerika Serikat yang dianggap beresiko dan merupakan cara masuk yang umum bagi Zara, yang banyak dilakukan oleh Zara. Sedangkan, jika Zara menggunakan joint venture, digunakan ketika bermitra dengan bisnis lokal untuk memasuki pasar luar negeri, sekaligus pasar yang besar dan kompetitif, contohnya di Indonesia. Dan cara terakhir yaitu franchising, dipilih untuk negara-negara yang sangat beresiko, yang secara budaya itu jauh dan memiliki pasar yang kecil serta perkiraan penjualan yang rendah. Contohnya ketika memasuki pasar di Arab Saudi. Yang kedua ada International Organizational Structure. Dalam beroperasi, Zara ini menggunakan struktur organisasi yang ramping, yang menekankan kinerja yang tinggi. Struktur organisasi yang ramping ini berfungsi untuk mengurangi jumlah tingkat hierarki manajerial dan mendesentralisasikan pengambilan keputusannya. Zara itu telah mendesentralisasikan struktur pengambilan keputusannya di seluruh organisasi. Manajer gerai tiap negara itu diberikan wewenang untuk memutuskan kapan barang itu dijual, barang apa saja yang di toko siap untuk dipesan oleh konsumennya. Manajer ini juga memiliki otonomi untuk melakukan pekerjaan tanpa harus menebak dari manajemen yang lebih tinggi. Dengan adanya desentralisasi, dapat mempermudah Zara untuk mengetahui keadaan pasar dan budaya yang ada di negara tujuan. Dan yang kedua, Zara ini juga memberikan competitive positioning yang berbeda di setiap pasarnya. Karena setiap negara itu memang memiliki ciri tersendiri, yang misalnya ada perbedaan budaya, gaya hidup, psikografis, tingkat ekonomi, dan faktor lainnya yang bisa mempengaruhi Zara untuk memasuki pasar. Namun untuk menjamin mutu dan strategi bisnis Zara, diperlakukan kontrol ketat dari pusat atas produksi untuk menjaga desain dan manufaktur in-house atau beberapa kemitraan strategis yang menempatkan kantor pusat terdekat. Dan yang ketiga ada business level strategy. Strategi nasional Zara didasarkan pada fokus kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Pentingnya dengan adanya strategi ini adalah menjaga keseimbangan antara produk berbiaya rendah dan produk yang terdiferensiasi. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya. Keunggulan biaya diperoleh dengan menjual produknya dengan harga yang terjangkau. Dengan strategi ini, Zara mampu menurunkan harga jualnya dan menggunakan strategi kepemimpinan biaya. Dan yang kedua adalah strategi diferensiasi. Diferensiasi produk di Zara didasarkan pada peningkatan jumlah gaya yang tersedia atau style yang tersedia dan penurunan jumlah produk yang sama dalam inventaris atau stoknya. Untuk setiap desain, Zara memproduksi dalam jumlah yang kecil. Dengan cara ini, Zara itu memperoleh lini produk yang berbeda dengan berbiaya rendah. Memproduksi jumlah rendah juga menyebabkan untuk dapat menghemat biaya persediaan. Nah, kedua strategi ini itu juga ada pertimbangannya. Namun, ketika memilih pasar, Zara memfokuskan pada biaya tenaga kerja, produktivitas, biaya distribusi, dan pengiriman biaya bahan baku. Pertimbangan lain adalah karakteristik atau perilaku konsumen dan pendapatan per kapita di negara tujuan. Kemudian, Zara itu juga menggunakan strategi integrasi vertikal dan respon yang cepat. Integrasi vertikal Zara itu mulai dari desain, manufaktur tepat waktu, pengiriman dan penjualan, struktur yang fleksibel, aturan inventaris yang rendah atau stok yang rendah, kebijakan respon cepat, dan teknologi informasi canggih menggunakan respon cepat terhadap permintaan pelanggan yang cepat berubah. Selanjutnya yaitu strategi Zara ke depannya. Yang pertama, Zara perlu memperbarui situs online Zara-nya karena 37% pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses situs online Zara karena tampilannya yang mengganggu sehingga mempengaruhi penjualan. Nah, hal ini juga menjadi salah satu perhatian utama Zara untuk memperbaiki situs online-nya. Dengan begitu dapat meningkatkan penjualan melalui daring. Penjualan yang turun akibat pandemi yaitu sebesar 44% year on year di tahun 2020. Dan perusahaan melaporkan rugi bersih sebesar 482 juta US dollar. Sedangkan penjualan online pada 2020 tumbuh sebesar 50%. Nah, tapi kenyataannya ini tidak cukup untuk mengurangi penurunan penjualan. Nah, selanjutnya yaitu Zara meningkatkan strategi digital dan kemampuan online-nya.
Nah, perusahaan menggelontorkan 1,1 miliar US dollar untuk itu dan dua antara online dan offline. Selanjutnya yaitu Zara terus membangun strategi pemasarannya. Nah, mereka meningkatkan segmen online-nya dan tetap berkomitmen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Zara merupakan fashion brand terbesar dan terkenal di dunia yang menjadi ikon fashion kelas menengah ke atas. Nah, Zara ini telah memiliki kurang lebih 2.259 toko di 96 negara. Nah, termasuk di Indonesia. Nah, Zara memiliki beberapa nilai-nilai inti sebagai kompetensi dengan brand lain di kancah internasional, yaitu beauty, clarity, functionality, and sustainability. Nah, Zara tetap update tren baru dan mampu memamerkan koleksi baru dengan cepat, berkualitas, dan harga terjangkau. Nah, terdapat 3 strategi dasar yang dilakukan Zara untuk masuk pasar berbagai negara, yaitu on subsidiaries, joint venture, dan franchising. Nah, Zara juga dalam berekspansi dan bertahan secara internasional menggunakan strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi. Nah, Zara juga menggunakan struktur organisasi ramping yang menekankan kinerja tinggi. Nah, strategi yang menjadi fokus utama Zara yaitu menjadi cost leadership, yakni menjadi yang nomor 1 dalam biaya yang sedikit dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Zara. Selanjutnya yaitu saran. Nah, untuk kedepannya Zara perlu memperbaiki situs websitenya untuk berbelanja online, mengingat pada saat ini masih pandemi COVID-19, sehingga penjualan offline mengalami penurunan. Nah, Zara juga perlu menerapkan strategi yang melibatkan pelanggannya secara digital, sehingga tidak hanya melalui toko online dan offline, tetapi juga melalui komunitas online dan media sosial. Nah, Zara juga dapat membangun strategi pemasarannya dengan meningkatkan segmen online-nya dan tetap berkomitmen pada kesehatan lingkungan untuk mempertahankan posisinya di pasar global yang berkembang pesat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.